Baik, kali ini kita akan belajar bab pertama dari bentuk eksponen ya, untuk kurikulum merdeka ya di matematika. Nah, jadi yang pertama kita cerita tentang eksponen, kita cerita dulu tentang pangkat positif ya. Nah, jadi jika ada bentuknya A pangkat N, dari belajar di SMP juga, ini berarti adalah A dikali dan seterusnya A sebanyak nanti N faktor ya, sebanyak N faktor. Nah, berarti di sini nanti bisa kita pahami bahwa nanti yang dinamakan si A itu adalah sebagai, inilah nanti yang dinamakan sebagai bilangan dasar atau basisnya ya. Nah, kemudian N ini nanti merupakan eksponen. Nah, kemudian misalnya kita kasih sebuah contoh, misalnya 2 pangkat 3, maka ini maksudnya adalah 2 dikali 2 kali 2. Nah, berarti ini sama dengan 8. Kalau misalnya minus setengah pangkat 3, maka ini sama dengan nanti adalah negatif setengah dikali dengan nanti negatif setengah, sebanyak faktornya tadi sebanyak 3 ya, negatif setengah. Berarti ini sama dengan nanti adalah negatif 1/2 atau 1/8 ya. Nah, jadi yang berikutnya, kalau misalnya kita kasih nanti X pangkat N, X pangkat 7 misalnya, maka ini adalah X dikali X dikali X dikali X, banyak nanti dia 7. Nah, demikian ya. Nah, berarti misalnya saya kasih lagi contoh yang berikutnya. Apabila ada bentuknya adalah minus 3, misalnya pangkat 4. Contoh yang berikutnya, negatif 3 pangkat 4. Berarti ini maksudnya adalah negatif 3 dikali dengan negatif 3 dikali nanti dengan negatif 3 dan terus dikali dengan negatif 3. Nah, berarti kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Dia dipangkat dengan bilangan genap, maka ini kan bilangan negatif, maka kita lihat negatif kali negatif positif, positif kali negatif menjadi negatif, negatif kali positif negatif menjadi positif, maka ini nanti dapat adalah 3 pangkat 4 ya, atau dengan kata lain sama dengan 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81 ya. Demikian kira-kira ya. Jadi bilangan negatif jika dipangkatkan minus, saya sebutkan misalnya minus A pangkat N, ini ada kemungkinannya nanti 2. Yang pertama jika dia misalnya ganjil dan genap Nah, jika dia ganjil, maka nanti seperti apa? Maka akan didapat nanti hasilnya adalah tetap bilangan negatif. Perhatikan ya, ini yang dipangkat adalah si A nya, negatif menjadi 2 ya. Nah, apabila nanti dia genap, maka ini nanti berubah menjadi positif, yaitu boleh kita nyatakan nanti menjadi A pangkat N. Demikian ya, supaya dipahami. Jadi ada kemungkinannya bilangan negatif dipangkatkan. Apabila nanti dia dipangkat bilang ganjil, maka dia nanti akan tetap ganjil. Apabila dipangkat genap, dia akan genap. Nah, demikian saya rasa untuk pangkat positif. Nah, sekarang kita cerita tentang yang namanya pangkat 0. Sekarang kita cerita pangkat 0 ya. Berlaku nanti setiap bilangan A pangkat 0, maka ini sama dengan 1. Dengan syarat harus diingat adalah bahwasanya A ini dalam eksponen tidak berlaku ya, A tidak boleh sama dengan 0. Ini harus diingat secara jelas bahwa A itu bilangan basisnya harus bukan angka 0 ya, bukan angka 0. Nah, jadi di sini pun berlaku nanti adalah A tidak boleh sama dengan
0. Nah, jadi apabila dia A sama 0 maka dia tidak terdefinisi ya. Nah, oke. Nah, yang berikutnya misalkan 2 pangkat 0 maka ini tadi sama dengan 1. Kemudian minus 3 pangkat 0 juga ini sama dengan 1. Dan yang terakhir nanti kalau misalnya saya kasih minus setengah pangkat dengan 0 ini juga 1, karena setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 tadi adalah bilangan jika setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 maka tadi hasilnya adalah 1 ya. Nah, kemudian kita masuk lagi kepada bentuk yang namanya pangkat 1. Berlaku untuk A pangkat 1 maka ini adalah A. Setiap bilangan dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 1 maka ini adalah 2. Nah, kemudian kalau misalnya saya kasih minus 2 pangkat 1 ini juga sama dengan minus 2. Kalau misalnya 0,037 pangkat 1 ini sama dengan 0,037. Nah, bagaimana kalau misalnya bagaimana jika bentuknya adalah akar 7 pangkat 0? Nah, ini juga nanti adalah sama dengan 1 ya. Kalau misalnya kita berikan nanti yang berikutnya minus 1/25 dipangkatkan dengan 0 maka ini juga sama dengan 1. Dan 0,0075 kalau dipangkatkan dengan 0 ini juga dengan 1. Artinya setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Itu mungkin contoh untuk pangkat 0 dan pangkat 1. Nah, sekarang kita masuk kepada yang berikutnya adalah pangkat negatif ya. Pangkat negatif. Nah, tadi kita sudah bicara tentang yang namanya pangkat positif dan pangkat 0. Bagaimana jika kita cerita tentang yang berikutnya adalah pangkat negatif? Jadi apabila ada bentuk A pangkat minus N maka ini sama dengan nanti adalah 1/A pangkat N. Jadi kalau misalnya nanti saya kasih contohnya ada bilangan negatif, atau boleh juga dari sini kita turunkan nanti rumusnya adalah contohnya seperti ini. Misalkan 2 pangkat minus 3 berarti ini sama nanti dengan 1/2 pangkat 3, atau dengan kata lain boleh kita angkat ini nanti sebagai 1/8. Contoh yang lain misalnya saya berikan adalah X pangkat minus 3 maka ini adalah 1/X pangkat 3. Nah, kalau misalnya saya kasih lagi contohnya adalah 4 pangkat minus 2 maka ini maksudnya adalah 1/4 pangkat 2 atau sama dengan 1/16. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya saya berikan adalah 4, misalnya 3/4 pangkat minus 1. Nah, berarti ini sama nanti dengan adalah 1/3/4. Nah, maka ini sama dengan nanti adalah 4/3 ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi semoga bisa dipahami ini. Kita lanjut lagi contoh yang berikutnya.